Yuk, bisa yuk. Di tahun 2021 ini kita balik lagi belajar online. Ternyata belum bisa masuk ke sekolah. 8 bulan, men. Tapi gimana lagi, kita harus tetap melakukan pembelajaran seperti ini sampai waktu yang tidak ditentukan. Balik lagi kita ke materi sejarah. Di bab 4 kemarin kita terakhir di bab 3 itu tentang Hindu Buddha di Indonesia, seperti apa penyebarannya. Sekarang masuk ke agama selanjutnya, yaitu agama Islam. Masuknya agama Islam ke Nusantara, ya. Pasti kalian ya belajarnya kayak gini lagi ya, nggak apa-apalah, kita jalanin aja. Oke, kita lanjut ke Islamisasi silang di Nusantara ya. Jadi masuknya Islam ke Nusantara itu seperti apa? Karena dulu ya bukan Indonesia ya, namanya masih Nusantara. Nusantara, Nusa Pulau Antara. Ya. Oke, bagaimana masuknya Islam ke Nusantara? Di sini kita dari tahun dulu deh, tahun berapa sih Pak masuknya Islam ke Nusantara? Yaitu sekitar abad ke-7 Masehi. Ada beberapa cara ya, ada beberapa teori mengatakan Islam masuk ke abad ke-7, ada yang masuk ke abad ke-11, ada yang masuk ke abad ke-13. Semua fakta-fakta ini otomatis berdasarkan dengan temuan-temuannya. Kalau abad ke-7 dikatakan masuk Islam ke Indonesia abad ke-7 itu karena adanya perdagangan dari India masuk ke Aceh ya. Jadi dikatakan kenapa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 karena banyaknya pedagang-pedagang India yang beragama Muslim dari India itu datang ke Aceh untuk berdagang ya. Apakah itu dikatakan Islamisasi di Nusantara? Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Karena mereka tujuan utama orang Islam ke Nusantara dulunya adalah berdagang. Tapi mungkin banyak juga yang tertarik dengan cara berdagangnya Islam dan akhirnya mempelajari agama Islam yang lebih relevan dan lebih lebih mudah dipahami, seperti itu. Yang kedua itu abad ke-11. Kenapa dikatakan abad ke-11? Otomatis seberapa abad dari abad ke-7 ke abad ke-11 berarti 4 abad, yang artinya 400 tahun. Banyaknya pedagang Islam di Nusantara. Ya, otomatis itu bila kita beracu pada teori yang pertama yaitu abad ke-7 dikatakan masih belum Islamisasi, maka abad ke-11 bisa dipastikan Islamisasi. Karena apa? Karena sudah adanya yang namanya kerajaan juga. Pada saat itu dikatakan kerajaan Samudra Pasai ya, di mana Samudra Pasai itu kerajaan pertama Islam di Nusantara, yaitu yang terletak di daerah Sumatera itu. Oke. Yang selanjutnya yaitu abad ke-13 juga. Ini dikatakan kenapa abad ke-13 karena di sini Wali Songo ya. Wali Songo menyebarkannya pada abad tersebut. Wali Songo itu ya kita ketahui. Tapi kan otomatis Wali Songo juga dia belajar dulu dari mana, yaitu dari pendahulu-pendahulunya. Oke. Itu paham ya. Jadi ada tiga versi. Versi pertama yaitu abad ke-7, yang kedua abad ke-11, yang ketiga abad ke-13 ya. Tuh. Bila dikatakan cuma kalau kita artikan secara perasaan ya, kalau istilahnya PDKT-nya itu tanggal 7, ta'arufnya abad ke-11 ya, PDKT-nya abad ke-7, ta'arufnya abad ke-11, nikahnya abad ke-13. Nah, itu aja intinya ya. Oke, tuh biar kalian lebih paham. Lanjut ke teori penyebaran. Bagaimana sih Islam menyebar ke Nusantara ini? Pertama ada 3 teori juga di sini. Pertama teori Gujarat. Teori Gujarat itu apa sih Pak? Gujarat itu apa sih Pak? Gujarat itu dari daerah India ya.
Nah, di sini dikatakan India, kenapa India? Itu dari perdagangannya. India kan pada saat itu juga merupakan jalur perdagangan di mana orang asing, orang dari Eropa, orang dari Timur Tengah, kalau mau ke dataran Asia ke bawah itu melalui India dulu. Ya, tuh dari Asia Timur Tengah, dari Asia Selatan itu pasti melewati India untuk masuk ke daerah Filipina, Singapura dan sampai ke daerah Nusantara. Yang kedua, teori Mekah. Teori Mekah ini dikatakan bahwa teori orang-orang Mekah, kalau kita katakan orang-orang khuruj ya, orang-orang yang emang kiai-kiai yang menyebarkan Islam ke Nusantara, tidak dengan jalur perdagangan, emang mereka khusus berdakwah dari satu wilayah ke wilayah lain. Itu teori Mekah. Yang selanjutnya adalah teori Persia. Apa yang maksud teori Persia? Ini teori orang-orang Persia masuk ke Nusantara. Kok bisa Pak orang Persia masuk? Iya, karena pada saat itu orang Persia juga sangat sangat pada saat jaya-jayanya dan ada hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara juga. Ya, mulai dari mungkin ada beberapa teori yang mengatakan dari perdagangan persenjataan ya, karena kalau India itu khusus rempah, khusus pakaian. Kalau dari Persia itu persenjataan. Nah, apa gunanya senjata di Indonesia? Yaitu untuk dibeli oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada saat itu yang memeluk agama Hindu dan agama Buddha. Tuh, lama-lama ada orang Persia yang datang dengan membawa agamanya. Otomatis dong ketika kita datang ke satu wilayah, otomatis agama kita bawa, dan mungkin ada yang tertarik dengan agama kita dan ingin mempelajarinya. Maka pada saat itu juga mereka mempelajari dan mungkin ada yang tertarik dan masuk Islam. Seperti itu. Tuh, jadi ada 3 teori. Pertama teori Gujarat itu dari India, teori Makkah itu dari Makkah, teori Persia itu dari Persia. Kalau Gujarat perdagangan, kalau Mekah itu dakwah, kalau Persia itu hubungan bilateral atau multilateral, artinya ya hubungan baiklah antar kerajaan yang ada di Persia dan Indonesia dalam persenjataan. Ya, yang selanjutnya adalah ya bagaimana penyalurannya. Kalau tadi penyebarannya, teori penyebarannya, sekarang penyalurannya. Oke. Tahun teori penyebaran dan penyaluran. Nih nyalurinnya gimana aja sih? Ya, saya katakan di sini adalah pertama adalah yang namanya perdagangan. Ya. Uniknya pada saat itu perdagangan Islam itu sangat digemari oleh orang-orang Nusantara. Kenapa? Karena pada dasarnya ya bagi umat-umat Islam itu berdagang itu sangat tidak boleh melebihi keuntungan, tidak boleh melebihi modal utama. Misalnya kita punya barang dagangan harganya Rp500, kita belinya, kita jual itu tidak boleh Rp1.000 ya, maksimal kita jual itu 750, di mana 250-nya itu adalah 50% dari Rp500. 250 adalah keuntungan terbesar bagi pedagang Islam. Nah, artinya 50% ke bawah. Ya. Itu pada saat itu. Kenapa? Karena yaitu Islam itu ya seperti itu ya, tidak memberatkan pihak manapun dan jangan berlebih-lebihan dalam sesuatu hal, termasuk dalam mengambil keuntungan. Itu. Yang selanjutnya adalah pernikahan ya. Ya otomatis ketika si laki-lakinya Islam, si perempuannya Muslim, ini si laki-lakinya Muslim dan si perempuannya non Muslim, maka mewajibkan si perempuan ikut ke si Muslim. Ya, mewajibkan ikut laki-laki. Ya, si Muslim, dan begitupun sebaliknya ketika perempuannya non Muslim dan ketika perempuannya Muslim dan laki-lakinya non Muslim, maka mau tidak mau si laki-laki kalau mau emang benar-benar cinta itu harus ikut ke dalam agama si perempuan atau keluarga Islam, karena Islam pada dasarnya setiap keluarganya wajib Muslim juga gitu. Nah akhirnya karena rasa cinta tersebut, okelah, artinya mereka masuk ke Islam. Yang selanjutnya adalah pendidikan semacam apa ya, dulu juga ada yang namanya
mengajarkan tentang agama-agama Islam, tentang kebaikan-kebaikan. Sebenarnya semua agama itu sama-sama baik. Cuma kan di sana ada beberapa pilihan, ada beberapa faktor, ada beberapa pengajaran dan pengamalan yang berbeda dari setiap agama yang menjadi ketertarikan tersendiri bagi individu. Ya, itu. Dan mungkin pada saat itu Islam sangat baik, sangat diterima baik dengan cara yang baik-baik pula, bukan dengan cara perang dan lain sebagainya. Yang saja ajaran tasawuf, ya. Apa itu ajaran tasawuf? Ini ajaran ilmu, ya. Kanuragan, ya. Tuh. Tasawuf atau kanuragan ini ya bukan sihir, cuma ya kalau istilah kanuragan dalam Islam juga ada gitu kan, ada ilmunya. Ya saya juga kurang paham, cuma ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi orang-orang awam ketika ada orang-orang, ya kita katakan mitos lah dulu. Setiap alim ulama kalau udah ilmunya udah tinggi, udah tasawufnya udah luhur, mereka setiap sholat Jumat itu pergi ke Mekah padahal mereka tinggal di Nusantara. How to do it gitu kan, ya percaya nggak percaya, tapi karomah itu, kalau kita katakan karomah bagi orang-orang Islam yang tahu karomah itu ada, ya. Selanjutnya adalah lagi dari kesenian. Ini kita katakan kesenian itu contohnya adalah ya Sunan Kalijaga ya dengan wayangnya. Setiap orang-orang yang ingin masuk melihat wayang tersebut, kesenian tersebut, maka mewajibkan syahadat ke dalam Islam tersebut. Tidak memaksa bagi yang mau aja silahkan bersyahadat gitu syaratnya. Bagi yang pengen nonton wayangnya Sunan Kalijaga, mewajibkan mereka membaca syahadat dulu. Nah, otomatis kan ketika mereka sudah membaca syahadat dengan sadar, mereka mempelajari apa yang dia bacakan, mereka mempelajari apa yang mereka anut sedikit demi sedikit. Dan Sunan Kalijaga pun dari dalam wayangnya mengajarkan tentang bacaan-bacaan ibadah dalam agama Islam. Yang selanjutnya dalam segi politik, ya politik ini apa ya? Ya masuknya ke ranah-ranah kekerajaan lah. Karena pada dasarnya pada saat itu ketika ada rajanya beragama Islam, otomatis rakyatnya juga beragama Islam. Termasuk Hindu, pada saat Hindu juga, atau agama Buddha juga. Ketika rajanya Hindu, otomatis rakyatnya Hindu. Ketika rajanya Buddha, otomatis rakyatnya juga Buddha. Begitu juga Islam. Ketika rajanya Islam, juga Islam. Di Jawa itu Demak, ya. Demak, ya. Banyaknya pendawa kerajaan Demak. Otomatis wilayahnya penyebaran luas Islam itu sangat pesat dan cepat. Kok bisa, Pak? Bisa pesat banget. Bisa pesat banget kok, bisa Islam bisa pesat banget. Ya karena cara-caranya mudah. Cara-cara masuk Islam itu sangat-sangat mudah dan gratis gitu, tidak mengeluarkan biaya apapun. Tidak harus ada yang namanya pesta dan lain sebagainya, tidak. Ya. Pertama cuma membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua itu dengan cara demokratis. Ya artinya Islam tidak memaksakan, sumpah Islam tidak pernah memaksakan untuk seseorang masuk ke dalam Islam, ya atas dasar kesadaran sendiri dan kemauan sendiri, maka individu hanya diterima baik di dalam Islam. Artinya kalau dipaksa pun untuk wajib Islam itu tidak bisa dalam agama Islam. Agama Islam tidak mengenal kasta, mau si kaya, mau si miskin, mau si Hindu, mau si Buddha, agamanya atau cara ibadahnya sama aja, ya sama aja, tidak mengenal kasta. Ketika sujud mah sujud bareng, ketika ruku bersama, ketika takbir bersama. Dengan cara menutup hijab, terserah mau pakaian yang ratusan juta ataupun cuma puluhan ribu bahkan ribuan, asalkan itu menutup aurat, itu tidak masalah, tetap sah dalam beribadah. Dengan masuk dengan sesuai adat istiadat, ini yang sangat diterima baik oleh agama Islam. Yang tadinya agama Hindu tiba-tiba masuk Islam tapi masih kental dengan rasa sajennya, ya tidak masalah. Contohnya apa deh?
Kayak tahlilan. Tahlilan itu bukan apa ya? Tahlilan itu adalah acara ketika satu keluarga meninggal, ya. Meninggal pada zaman Hindu atau Hindu Buddha. Itu pada saat itu dirayakan ya, dirayakan atau dimeriahkan supaya apa? Tujuannya untuk tidak bersedihnya keluarga yang ditinggalkan. Tapi ketika masuknya Islam, tidak menghilangkan itu, cuma diganti dengan cara yang lebih Islami, yaitu dengan cara tahlilan. Tetap adanya hidangan di sana, tetap dengan adanya sesuguhan di sana, tapi dengan membacakan doa-doa untuk si yang ditinggalkan gitu kan, untuk si mayit lah. Tuh. Yang selanjutnya adalah faktor politik. Ya, kalau demokrasi tadi itu beda, demokrasi dengan politik ya. Demokrasi tadi itu dengan tidak memaksa, terserah mau masuk ya monggo, nggak masuk ya nggak apa-apa. Tapi kalau secara politik ini dari segi kerajaannya, ya. Politik di sini adalah contohnya adalah menggabungkan dua kerajaan. Ya, tadinya yang satunya misalnya kerajaan Islam nih, Demak nih, masuk ke Sriwijaya atau ke Majapahit. Di Majapahit ada masih mayoritas agama Hindu Buddha, tapi di Demak ini Islam. Nah, menikahlah mereka kedua kerajaan tersebut ya. Nah, otomatis sedikit demi sedikit ya tidak memaksa Islam, tetapi mungkin ada yang tertarik dengan Islam dan akhirnya kerajaan tersebut menyebar luas lagi, mengislamisasi kerajaan-kerajaan lain dan seperti itu seterusnya. Tuh ya. Sampai ya udah 16 menit. Video ini nggak bakal lebih dari 20 menit. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi. Pertama, masuknya Islam ke Indonesia itu ada abad ke-7, abad ke-11 dan abad ke-13. Bagaimana bisa? Silahkan review video tadi. Yang pertama, kalau abad ke-7 itu PDKT-nya, abad ke-11 itu jadiannya atau ta'arufnya, abad ke-13 itu pernikahannya ya. Artinya ini pengenalan Islam, ini pemahaman Islam, ini islamisasinya, ini udah Islamnya. Di mana pertamanya? Yaitu di daerah Aceh atau Samudra Pasir. Di Aceh, intinya di daerah Sumatera. Tuh. Yang kedua adalah teorinya. Dari mana saja sih Pak yang menyebarkannya itu? Pertama Gujarat, itu India, mulai dari perdagangan. Yang kedua itu Makkah, dari dakwah, pure dakwah dari satu wilayah-wilayah. Yang ketiga adalah dari Persia, yaitu faktor politik, yaitu dari kerajaan Persia dan kerajaan Islam yang ada di Nusantara pada saat itu. Yang selanjutnya, rangkuman yang selanjutnya adalah penyebaran Islam di Nusantara gimana caranya. Yang pertama adalah perdagangan, pernikahan, dakwah, pendidikan, tasawuf ya, kesenian dan politik. Tuh, bisa dicatat ya, dicatat poin-poinnya. Yang selanjutnya adalah faktor agama Islam berkembang pesat. Kenapa kok bisa berkembang pesat? Pertama adalah syarat masuknya mudah, yang kedua adalah demokratis, tidak memaksa. Yang ketiga adalah Islam tidak mengenal kasta, tidak mengenal si kaya si miskin. Kalau masuk Islam bisa masuk aja, karena Islam rahmatan lil alamin untuk semua umat, untuk semua manusia. Yang keempat adalah tidak menghilangkan adat istiadat yang telah ada ya. Yang selanjutnya adalah penyebaran Islam dilakukan dengan cara damai, tidak dengan cara pertempuran atau peperangan. Yang selanjutnya atau yang keenam itu dengan cara politik ya, yaitu dari kerajaan menikah dengan kerajaan lain. Oke, sekian dari saya. Oh iya, karena sekarang wajib absen kalian juga, saya nggak, ya ini aturan dari sekolah, mau tidak mau kalian harus ikuti. Tidak ada tugas, cuma wajib kalian komen hadir, nama kalian, kelas, sama komen hadir ya. Wajib komen hadir di kolom komentar ya, nama, kelas, sama wajib hadir. Jadi karena di absen guru itu nanti harus tahu siapa aja siswa-siswanya yang tidak belajar online atau tidak daring. Ya taunya gimana saya? Ya dari tulisan hadir kalian nanti. Jadi di absen saya ada. Oke, setiap hari. Oke, sekian dari saya Nurman. Selamat
beraktivitas, selamat belajar, dan jangan stres. Keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.